jelas. Lihat ya. Zero adalah salah satu aturan paling penting dalam kalkulus dan merupakan jantung dari algoritma backpropagation. Ya. Zero digunakan suatu fungsi dalam suatu fungsi lain ya. Bagaimana channel perlu bekerja? Ya pada dasarnya itu untuk gradien operasi saat ini adalah gradien saat ini dikali dengan gradien operasi sebelumnya. Dan ketika ternyata apa gradien dari operasi sebelumnya itu lebih dari satu operasi, kita melakukan apa yang namanya itu plus ya. Kenapa ya? Karena kalau kita pikirkan secara logika ya, bahwa efek dari berbagai pengaruh atau mungkin dari berbagai serangkaian kita dapat dikatakan secara akumulatif atau pengaruh akumulatif. Jadi secara otomatisnya untuk pengaruh saat ini, pengaruh awal akan hasil dari pengaruh serangkaian channel ya dari operasi-operasi selanjutnya, operasi sebelumnya atau selanjutnya. Ya sudah. Di sini akan terlihat jelas ya untuk db ya, derivatif b ya. Kalau kita bawa ke derivatif dari n itu sebenarnya adalah satu. Jadi sebenarnya kayak gini. Lihat tuh dapat misalnya dan dari operasi n apa satu. Maksudnya apa? Untuk setiap fitur data ya dalam turunnya adalah satu. Ketiga. Ya udah, kita fokus aja ya. Yang sini turunan terhadap W adalah extraction transpose ya, input sama transpose dikali gradien di dot product gradien. Ya sebenarnya untuk rumus-rumus seperti ini ya kalian sebenarnya bisa searching di Google, tanya ya. Karena kita hanya perlu tahu ya bagaimana cara kita menghitung pengaruh dari operasi sebelumnya. Oke, sekarang kita melakukan gradient descent. Gradient descent sendiri ya sangat sederhana ya, seperti yang tadi lihat adalah rumusnya itu hanya W or minus LR kali gradient. Jadi seperti ini W lama ya. Jadi kita memperlu W secara replace ya, mengganti bobot secara langsung. Itu dikali R kali gradient W dan untuk bobot dikurangi R kali gradient bias. Dan mari kita lihat
lihat sini. Ups, kenapa ya? Oke, di sini terlihat ya, loss turun seperti yang kita lihat ya. Nah, awalnya itu error cukup tinggi ya, dari 12, 16, 12 dia perlahan turun ya. Yang ternyata semakin lama dia training itu loss semakin turun. Jadi sesuai dengan ilustrasi tadi, dimana kenapa sih? Oh iya begini. Bukan, cepat. Nah ini dia. Loss awalnya cukup tinggi ya, anggapnya ini kurva loss ya. Loss awalnya cukup tinggi. Ya, dia itu semakin lama training dia akan turun. Kenapa? Karena efek loss ya, gradient loss kita mengurangi bobot. Jadi begini, serangkaian operasi dalam menyebabkan ya, menyebabkan efek loss ya, menyebabkan loss, dan kita menghitung pengaruh loss dari loss hingga serangkaian sebagai serangkaian operasi dan chain of rule menyebabkan itu rantai ya, rantai pembagian operasi loss ya, atau saling berkomunikasi ya secara intuitif. Lalu kita dapat dengan gradien W ya, di mana gradien W itu sendiri memiliki informasi dari efek loss ya. Jadi apa ini adalah efek loss dari W, dan kita ingin mengurangi pengaruh loss ya terhadap parameter awal dengan membawa mengurangi ya pengaruh loss ya untuk ke negatif lebih dekat ke positif, dan positif lebih dekat ke negatif. Ya terlepas kalian paham atau tidak ya, ini memang seperti ini menurut aku. Tapi aku tidak yakin juga bahwa apa yang aku jelaskan ini benar atau tidak. Jadi di sini aku hanya ingin membagikan video tutorial deep learning. Oke, mari kita fokus ya, jangan banyak curhat. Curhat, curhat. Oke, kita akan mulai praktik. Bagaimana kita bawa data ya dari satu dimensi awal ke dimensi lain ya. Kita import source, ingin visualisasi data, boleh. Nah ini dia. Seperti biasa ya, kita asumsikan awal sebagai bobot. Oke, saya dapatkannya. Ini realisasi ya seperti sama tadi ya, bobot awal ya. Salah, aku ingin bawanya ke 32 dimensi ya, untuk W1 tuh kita biar rapi deh. Oke,
kedua bawa dimensi 32 dimensi ke 64 dimensi, dan B2 mengikuti dimensi bobot. Dan bobot terakhir dari dimensi W2 ke satu dimensi. Mana masalah sebenarnya? Dimana ketika sebuah nilai tertinggi ya, maka efek akumulatif daripada gradien descent dapat menyebabkan gradien explode. Oleh karena itu, mari kita buat data lebih kecil. Kenapa aku melakukan ini? Itu akan dibahas nanti saat kita mulai mengenal MLP. Atau mau sekarang? Boleh. Kita akan melihat bagaimana loss menjadi real atau mungkin liar atau mungkin mengalami gradient explode. Ada yang tahu gradient explode problem? Ya mungkin kalau ketemu kita akan bahas ya sambil di sini. Kalau tidak. Oke. For ini range. Oke. Lihat. X1 adalah salah. Keluar ke dimensi bobot 1 ya. Oh jangan dong, kita fokus ke linear regression. Lalu output daripada layer 1 bobot 1 bawa ke bobot 2 dan kita dapatkan GP. Oh iya, enggak deh, sama sebentar. Oh iya, ini salah. Oke, untuk B1 naik. Ini dia. Ya ini betul ya. Sebentar. Tidak. Salah dong. Salah. Apa ini? Grad next adalah, iya betul, itu yang betul ya. Lalu kenapa ini ya? Gradient X itu adalah di loss dikali bobot ya, bobot dikali transpose ya, karena memang untuk rumus turunan Matmo itu dot adalah untuk A adalah grad ya dot ya, tangkap aja dot ya, dot faktor transpose, dan untuk B artinya jangan faktor ya, biar masuk akal. B, dan untuk B adalah A transpose dot